Om Swastiastu. Om Awigenamastu. Namo Sidam. Om Anu Badra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran positif datang dari segala penjuru arah. Ringgalah becik puniki, kecunduk malih sareng asikian titiang Yunitasari, penyuluh non PNS Kabupaten Klungkung, sane matugas sering desa adat Pangi lan desa adat Blogot, Kecamatan Dawan. Anggih, ringgalah becik puniki, titiang jagi menyampaikan siraman rohani sane majudul Catur Pramana sebagai cara mendapatkan pengetahuan, cara memperoleh kebenaran. Setiap individu yang dilahirkan di dunia ini pasti menginginkan dirinya dibekali dengan pengetahuan utawi widya. Karena dengan pengetahuan, setiap orang dapat mencapai cita-citanya dan juga mencapai tujuan hidupnya. Dalam rangka mencari pengetahuan yang benar, Maharesi Gautama atau yang dikenal juga sebagai Aksapada atau Dirga Tapas melalui filsafat Nyanya Darsana memberikan 4 pedoman pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Keempat pedoman itu sering disebut dengan Catur Pramana. Pengetahuan tersebut dihimpun dalam hasil karya yang disebut Nyanya Sutra. Catur Pramana berasal dari kata catur yang memiliki arti 4 dan pramana yang memiliki arti cara atau jalan dan juga alat atau ukuran. Jadi, Catur Pramana adalah 4 jalan atau cara untuk mengetahui hakikat kebenaran. Jenis-jenis memperoleh kebenaran. Adapun jenis-jenis cara memperoleh kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan Pratyaksa Pramana, di mana Pratyaksa Pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati, sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Pratyaksa Pramana terdiri dari 2 tingkat pengamatan, yaitu Nirwikalpa Pratyaksa atau pengamatan yang tidak ditentukan, yaitu pengamatan terhadap suatu objek tanpa penilaian, tanpa asosiasi dengan suatu objek. Yang kedua, Sawikalpa Pratyaksa, yaitu pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Pengamatan terhadap suatu objek dibarengi dengan pengenalan ciri-ciri, sifat-sifat, ukuran, jenis, dan juga subjeknya. Dengan demikian, melalui Sawikalpa Pratyaksa memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan yang benar.
Pengetahuan itu dikatakan benar bila keterangan sifat yang dinyatakan cocok dengan objek yang diamati. Di samping pengamatan terhadap objek nyata, maka Nyonya juga mengajarkan bahwa objek yang tidak ada maupun yang tidak nyata juga dapat diamati. Yang kedua, Anumana Pramana. Anumana Pramana adalah cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Proses penyimpulan melalui beberapa tahapan, yaitu pratijna, yang artinya memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Hetu, artinya alasan penyimpulan. Udaharana, yang artinya menghubungkan dengan aturan umum dengan suatu masalah. Upanaya, yang artinya pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Nirgamana, yang artinya penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Yang ketiga ada Upamana Pramana. Upamana Pramana adalah cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Upamana Pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Dengan melakukan perbandingan-perbandingan, akhirnya manusia percaya dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa banyak di alam semesta ini yang dapat dipakai sebagai perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada Sabda Pramana atau Agama Pramana. Sabda Pramana sering juga disebut dengan Agama Pramana, yang memiliki arti cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan kesaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Sabda Pramana mengajarkan bahwa untuk mengetahui suatu kebenaran dapat diperoleh dengan mempercayai sumber-sumber yang pantas dipercaya. Misalkan kitab suci Weda, orang suci seperti pendeta dan pinandita, para resi dan orang tua kita. Pengetahuan yang didapat dari kesaksian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Laukika Sabda yang memiliki arti kesaksian yang didapat dari orang-orang dipercaya dan dapat diterima oleh akal sehat. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar melalui pemberitahuan, pendengarkan, ucapan-ucapan, atau mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang suci, guru maupun orang tua, yang wajar dipercaya karena disampaikan dengan kejujuran, kesucian, dan keluhuran budinya. Ada pula yang disebut dengan Waidika Sabda, yaitu
kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda. Demikian juga melalui membaca kitab-kitab suci Weda, kita mendapatkan pengetahuan mengenai adanya Sang Hyang Widi, di mana dijelaskan ajaran suci mengenai ketuhanan, yaitu kebenaran. Demikian pula mengenai kebenaran Sang Hyang Widi, di mana alam semesta ini merupakan ciptaan yang maha kuasa, yaitu Sang Hyang Widi. Sehingga timbul keyakinan kita Sang Hyang Widi memang ada dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sangat sulit diukur dengan kemampuan manusia. Ainggih, wantah asa punika siraman rohani sanes sampeyan titiang ring rahinane makin yening wenten penyampaian ring asikian titiang sane nenten manut ring manah utawi wenten keiwangan lan kekirangan ring sauh atur sekian titiang aturang titiang kengrena sinampura titiang mantur pengampura ring idedani sareng sami sukseme antuk puratian yani sinop titiang antuk parame santi. Om Santi Santi Santi.